Hari ini berlangsung dua momen penting terkait dengan masa depan Iran dan Palestina, yakni dimulainya perundingan kelompok kemerdekaan Palestina Hamas dan Israel, serta Republik Islam Iran yang juga pendukung Palestina tengah mengadakan pemilihan presiden. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, Mas Hasib, hari ini Hamas dan Israel mengadakan perundingan di Qatar. Apakah betul ada peluang gencatan senjata setelah Hamas membuat proposal revisi mengenai syarat kesepakatan, Mas Hasib? Ya, memang persoalan gencatan senjata ini semacam mendapatkan semangat dan hidup baru dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah adanya respon yang dianggap cukup positif dari Hamas, walaupun respon itu tidak dinyatakan di media dalam bentuk seperti apa. Karena kalau kita ikutin, respon yang dimaksud adalah bahwa Israel selama ini tidak mau turun tuntutan untuk tidak menghentikan perang kecuali Hamas sudah dinyatakan kalah. Nah, kalau itu tuntunannya Israel lalu kemudian dikatakan ada sikap yang melunak dari Hamas, berarti maknanya adalah Hamas mungkin siap menerima katakanlah gencatan senjata permanen walaupun itu tidak berkonsekuensi pada komitmen Israel menghentikan perang. Nah, itu substansinya, Mas Kevin. Tapi sekali lagi di media-media di Timur Tengah tidak sampai dinyatakan demikian. Yang disampaikan adalah bahwa Israel dan Amerika cukup optimis, cukup bersemangat. Bahkan hari ini Israel mengirimkan ketua Mossad untuk menjadi perunding atau ikut di dalam perundingan di Qatar dengan negara-negara negosiator, dengan negara-negara yang menjadi mediator dalam konflik ini. Itu perkembangannya, Mas Kevin. Nah, tentu yang kedua yang kalau kita kaitkan dengan berita-berita yang tadi disampaikan oleh Metro, maka sebenarnya memang di level regional dan global apa yang terjadi di Gaza hari ini itu punya dampak luar biasa, terutama kepada negara-negara demokratis yang dalam beberapa minggu atau bulan ke depan akan melakukan pemilu. Misalkan yang hari ini itu di Inggris tiba-tiba tercipta sejarah baru karena Partai Buruh itu memenangi pemilu yang itu sedikit banyak bisa dikatakan ada kaitan dengan soal kontroversi mengenai fenomena menguatnya dua fenomena, yaitu antisemit dan Islamophobia. Nah, ini kan sebenarnya menjadi peta baru dunia setelah terjadinya perang Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Nah, tidak terkecuali tentu saja yang terjadi di Iran, walaupun di Iran ini mungkin pembelahannya bisa dikatakan hampir tidak ada, karena walaupun memang ada dua pertarungan dari dua kubu reformis dan konservatif, maka dalam konteks Palestina kita bisa amatin tidak akan terlalu ada dampak kebijakan. Karena Iran dari manapun dia tetap di bawah kendali pemimpin spiritual tertinggi Ayatullah Khomeini, dan beliau yang akan menentukan arahnya, dan itulah yang kemudian bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur kebijakan luar negeri Iran, bahwa siapapun yang menang, apakah dari kubu reformis yang diwakili oleh Bezeskian atau dari kubu konservatif yang diwakili oleh Jalili, itu menurut saya tidak akan terlalu berdampak pada kebijakan Iran dalam konteks konflik Palestina dan Israel. Justru yang saya lihat, Mas Kevin, kalau hari ini ada progres di isu perundingan, maka sebenarnya dalam tanda kutip itu bagian daripada keterlibatan yang semakin dalam dari Iran dalam perang ini. Karena kita tahu Lebanon itu melibatkan diri sedemikian rupa sehingga Hezbollah kurang lebih mengatakan kalau ingin damai maka akan ditentukan oleh perundingan damai yang terjadi di antara Israel dengan Hamas. Nah, artinya apa? Kalau Hamas dengan Israel berdamai, sangat mungkin itu Hezbollah juga akan berdamai dengan Israel. Begitupun sebaliknya, kalau seumpamanya ini terus berlanjut, maka ada kemungkinan Hezbollah akan meningkatkan ketegangannya dengan Israel. Nah, persoalannya terkait dengan Iran, seperti dinyatakan oleh pimpinan Iran, kalau Israel memilih keputusan untuk menyerang Hezbollah, maka Iran akan menggunakan cara yang dimungkinkan untuk mendukung Hezbollah. Jadi inilah yang akhirnya saya bilang secara tidak langsung Hezbollah dan Iran telah
mendorong dirinya masuk lebih dalam, terlibat di dalam perang yang sekarang terjadi di antara Israel dengan Hamas, Mas Kevin. Ya. Dengan adanya kemajuan perundingan antara Israel dengan Hamas, apakah ini memang menunjukkan bahwa sebetulnya tekanan internasional itu sudah mulai membuahkan hasil, Mas Hasib? Ya, saya tidak melihat pada tekanan internasionalnya yang membuahkan hasil, justru pada kepentingan masing-masing pihak yang sekarang membutuhkan adanya kompromi ini. Kenapa? Kita tahu dalam konteks Amerika, misalkan Presiden Joe Biden itu dianggap mengalami kekalahan cukup telak di dalam debat perdananya dengan Trump. Jadi dia butuh berita positif yang nanti bisa diharapkan bisa meningkatkan suaranya kembali. Dan soal Gaza itu menjadi salah satu sentimen negatif atau paling tidak pemecah di basis suaranya, karena kita tahu banyak pejabat-pejabat penting di Gedung Putih yang belakangan memundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Joe Biden yang dianggap membiarkan apa yang dilakukan oleh Israel, atau bahasanya Trump membenarkan apa yang dituduhkan oleh Trump bahwa beliau adalah presiden atau pemimpin yang lemah. Ini kan cukup dilematis bagi Joe Biden, apalagi kita tahu Demokrat itu tidak punya tradisi perang gitu. Selama ini yang biasa terkait dengan perang justru dari Republik, tapi sangat dilematis sekali lagi bagi tim kampanye Joe Biden, karena justru perang besar-besaran ini terjadi di eranya Joe Biden dan sampai sekarang kenyataannya belum bisa dikendalikan apakah ini akan berhenti atau justru malah lanjut gitu. Nah, yang kedua, saya juga melihat dari sisi Israel juga kurang lebih sama. Netanyahu menghadapi tekanan yang tidak ada reda-redanya sampai sekarang, bahkan justru makin besar. Dari sisi kanan dia semakin dipaksa untuk melanjutkan perang sampai sehabis-habisnya, tapi dari sisi yang lebih moderat termasuk dari keluarga Sandra itu menginginkan agar Netanyahu lebih memihak kepada kepentingan Sandra dan mengambil peluang kesepakatan dengan Hamas, karena sekali lagi mereka menginginkan keluarganya bisa balik ke rumah masing-masing, ke keluarga masing-masing dalam keadaan selamat. Mas Kevin. Oke, baik. Mas Hasib, kita akan tunggu perkembangan selanjutnya. Semoga berefek positif untuk Palestina. Terima kasih Mas Hasib telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Mas Hasib. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.